Sebelum mulai menonton, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya berkah. Ardi, seorang pemuda berusia 25 tahun asal Yogyakarta, memutuskan untuk merantau ke Korea Selatan sebagai tenaga kerja Indonesia. Keputusan itu bukanlah hal mudah, ia meninggalkan keluarganya, teman-temannya, dan tanah kelahiran yang penuh kenangan. Namun dengan tekad untuk memperbaiki nasib dan membantu keluarganya, ia menerima pekerjaan di sebuah pabrik pengolahan makanan di kota kecil dekat Busan. Hari-harinya penuh rutinitas, bangun pagi, bekerja hingga malam, lalu pulang ke asrama pekerja. Dalam hati kecilnya, ia kadang merasa sepi meski selalu berusaha menguatkan diri dengan doa dan ingatan akan keluarganya di Indonesia. Suatu sore musim gugur, ketika dedaunan berwarna kuning dan merah berguguran di sepanjang jalan, Ardi pergi ke taman kecil di dekat pabrik. Di sanalah ia pertama kali melihat seorang wanita muda duduk di bangku taman, memegang sebuah buku. Angin bertiup pelan, membuat helaian rambut panjangnya berayun lembut. Wanita itu tampak tenggelam dalam bacaan, sesekali mengangkat wajahnya untuk menikmati suasana sekitar. Ardi yang kala itu hanya berniat mencari udara segar, tanpa sengaja memandanginya lebih lama dari seharusnya. Saat wanita itu mendongak, tatapan mereka bertemu, dan sebuah senyum kecil terukir di wajahnya. Ardi kikuk, segera menunduk, lalu duduk di bangku lain tak jauh dari sana. Hari-hari berikutnya, Ardi sering melihat wanita itu di taman yang sama. Terkadang ia membaca buku, terkadang hanya mendengarkan musik dengan earphone. Rasa penasaran tumbuh dalam hati Ardi, hingga suatu ketika sebuah momen kecil mempertemukan mereka lebih dekat. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat buku wanita itu terlepas dari tangannya dan terjatuh di dekat kaki Ardi. Refleks, Ardi mengambil buku itu dan mengembalikannya. Ini bukunya, ucapnya dalam bahasa Korea yang masih terbata-bata. Wanita itu tampak terkejut, lalu tersenyum sambil menerima. Gamsahamnida, terima kasih. Ardi hanya mengangguk kikuk, namun sejak saat itu sebuah jembatan kecil terbangun di antara mereka. Nama wanita itu adalah Ji Eun, seorang mahasiswi jurusan sastra di Busan. Ia sering datang ke taman untuk membaca atau sekadar mencari inspirasi menulis. Ji Eun penasaran dengan Ardi, seorang pria asing yang wajahnya ramah meski tampak sederhana. Perlahan, mereka mulai berbincang ringan setiap kali bertemu. Mulanya Ardi gugup karena bahasa Koreanya tidak terlalu lancar, namun Ji Eun sabar mendengarkan. Bahkan terkadang membetulkan ucapannya sambil tertawa kecil. Dari situ Ardi merasa hangat, seolah ia menemukan seorang teman di negeri asing. Waktu terus berjalan, dan kebersamaan mereka semakin sering terjadi. Ji Eun mulai mengajarkan beberapa kata Korea baru kepada Ardi, sementara Ardi memperkenalkan beberapa kata bahasa Indonesia kepadanya. Satu sore, ketika mereka duduk bersama, Ji Eun mencoba mengucapkan, "Apa kabar?" dengan logat lucu yang membuat Ardi tertawa lepas. Tawa itu membuat suasana di antara mereka semakin dekat, semakin hangat. Ji Eun pun berkata pelan, "Kamu terlihat berbeda, lebih tulus dari orang-orang yang biasanya aku temui." Ucapan itu membuat Ardi terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kebersamaan mereka berlanjut di luar taman. Ji Eun mengajak Ardi berjalan-jalan ke pasar malam, memperkenalkan makanan khas Korea yang belum pernah ia coba sebelumnya, tteokbokki, hotteok, dan odeng. Meski lidah Ardi kadang merasa kepedasan, ia menikmatinya karena bersama Ji Eun, segalanya terasa ringan. Sebaliknya, Ardi suatu kali memasak nasi goreng sederhana untuk Ji Eun di asramanya. Ji Eun begitu antusias bahkan mengulang-ulang kata, "Masakan ini enak sekali," meski pengucapannya belum sempurna. Mereka tertawa bersama, dan dalam tawa itu, benih-benih rasa tumbuh semakin dalam. Namun di balik kebahagiaan itu, ada juga keraguan yang menghantui Ardi. Ia sadar posisinya hanyalah seorang TKI, pekerja kasar dengan masa kontrak yang terbatas. Sementara Ji Eun adalah seorang mahasiswi pintar dengan masa depan cerah.
Apakah aku pantas untuknya? Batinnya sering bertanya. Keraguan itu terkadang membuat Ardi mencoba menjaga jarak, tapi Ji Eun selalu menemukan cara untuk kembali mendekat. Ia bahkan pernah berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, dari mana kamu. Yang penting aku tahu kamu baik, kamu tulus, dan itu yang berharga." Musim dingin pun tiba dan salju pertama turun. Bagi Ardi, itu adalah pengalaman baru. Ji Eun dengan penuh semangat mengajaknya bermain salju di halaman kampusnya. Mereka saling melempar bola salju, tertawa, hingga akhirnya Ardi terpeleset dan jatuh. Ji Eun mendekat, menolongnya sambil tertawa kecil. Namun ketika mata mereka bertemu dari jarak dekat, dunia seolah berhenti sejenak. Tanpa banyak kata, Ardi merasakan keberanian tumbuh dalam dirinya. "Ji Yun, aku suka sama kamu," ucapnya lirih, namun cukup jelas terdengar. Ji Yun terdiam sesaat, wajahnya memerah, lalu tersenyum sambil berkata, "Aku juga." Sejak pengakuan itu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka bukan lagi sekadar teman, melainkan pasangan yang saling mendukung. Ji Eun sering membantu Ardi belajar bahasa Korea, sementara Ardi selalu ada saat Ji Eun merasa penat dengan tugas kuliah. Cinta mereka tumbuh dari hal-hal sederhana, obrolan malam di telepon, berjalan bergandengan tangan di jalanan kota, atau sekadar duduk berdua di taman tempat mereka pertama kali bertemu. Ji Eun bahkan mulai mempelajari budaya Indonesia, mencari tahu tentang batik, wayang, dan makanan tradisional. Ia bermimpi suatu hari bisa mengunjungi Yogyakarta, kota tempat Ardi berasal. Hubungan mereka tentu tidak selalu mulus. Ada tatapan aneh dari orang-orang ketika melihat seorang pria asing sederhana bersama wanita lokal. Bahkan keluarga Ji Eun sempat ragu ketika mendengar tentang Ardi. Namun Ji Eun dengan tegas mengatakan bahwa ia bahagia bersamanya. Sikap teguh Ji Eun membuat Ardi semakin berjanji pada dirinya sendiri untuk berjuang lebih keras agar bisa membuktikan cintanya bukan hanya kata-kata. Ia menabung sebagian besar dari hasil kerjanya, memikirkan masa depan mereka. Pada suatu malam musim semi, setelah hampir setahun mereka bersama, Ardi mengajak Ji Eun kembali ke taman kecil tempat pertemuan pertama mereka. Di bawah pohon yang sama, dengan bunga sakura yang mulai bermekaran, Ardi menggenggam tangan Ji Eun erat-erat. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia berkata, "Aku mungkin tidak punya banyak hal sekarang, tapi aku ingin berjuang bersamamu. Aku ingin kamu ada dalam masa depan aku. Maukah kamu serius sama aku?" Ji Eun menatapnya, air mata haru jatuh di pipinya, lalu menjawab, "Aku mau. Aku percaya sama kamu." Di malam itu, taman yang pernah menjadi saksi awal pertemuan mereka kembali menjadi saksi janji cinta. Bagi Ardi, perjalanan panjangnya sebagai TKI bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga menemukan cinta yang tak pernah ia duga. Dan bagi Ji Eun, pertemuannya dengan Ardi membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas negara, bahasa, atau status. Cinta mereka lahir dari ketulusan, dan itulah yang membuatnya abadi. Setelah janji itu terucap di bawah bunga sakura, hari-hari Ardi dan Ji Eun terasa semakin indah. Namun seperti setiap kisah cinta yang tumbuh di dunia nyata, ujian pun datang perlahan. Kontrak kerja Ardi di pabrik hanya tersisa 6 bulan. Ia harus segera memutuskan, memperpanjang kontrak atau pulang ke Indonesia. Di satu sisi, ia ingin terus bersama Ji Eun. Namun di sisi lain, keluarganya di Yogyakarta sangat menantikan kepulangannya. Ibunya kerap menelpon, merindukan sosok anak laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga. Ardi terhimpit di antara cinta dan kewajiban. Suatu malam ketika mereka duduk berdua di tepi sungai Han, Ardi memberanikan diri bercerita. "Ji Eun, kontrakku hampir selesai. Mungkin aku harus pulang ke Indonesia." Ji Eun terdiam, matanya memandang riak air yang berkilau oleh pantulan lampu kota. Hatinya perih membayangkan jarak yang akan memisahkan mereka. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Kalau kamu pulang, apakah itu berarti kita juga berakhir?" Ardi menggenggam tangannya erat. "Tidak, aku tidak ingin kita berakhir, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan keluargaku."
Aku ingin kita mencari jalan agar bisa tetap bersama. Kata-kata itu menyalakan harapan kecil di hati Ji Eun. Namun ujian lain datang dari keluarga Ji Eun. Suatu hari, ia memberanikan diri memperkenalkan Ardi kepada orang tuanya. Di meja makan sederhana, suasana terasa kaku. Ayah Ji Eun, seorang profesor di universitas, memandang Ardi dengan sorot penuh pertanyaan. Kamu dari Indonesia bekerja sebagai buruh di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa membahagiakan anakku? Pertanyaan itu menghantam hati Ardi seperti pisau. Ia hanya bisa menunduk, menahan perasaan tidak berharga. Ji Eun mencoba membela. Apa, Ardi baik, tulus, dan dia serius padaku. Namun sang ayah tetap keras. Cinta saja tidak cukup. Masa depan butuh kepastian malam itu setelah pulang dari rumah Ji Eun, Ardi merasa hancur. Ia berdiri di halte bus dengan mata berkaca-kaca. Mungkin aku memang tidak pantas, pikirnya. Namun ketika ia ingin menyerah, Ji Eun menghampirinya, berlari sambil menahan tangis. Ia meraih tangan Ardi dan berkata, "Jangan pergi dariku." "Aku tidak peduli," kata mereka. "Aku hanya peduli padamu." Kata-kata itu membuat Ardi kembali kuat. Dalam hati ia berjanji, betapapun sulitnya ia akan membuktikan pada dunia bahwa cintanya layak diperjuangkan. Hari-hari berikutnya Ardi bekerja lebih keras. Ia mengambil lembur, menabung lebih banyak, dan mulai merancang rencana untuk masa depannya. Di sela-sela itu, ia juga belajar bahasa Korea lebih serius dengan bantuan Ji Eun. Ia ingin menunjukkan pada keluarga Ji Eun bahwa ia bukan hanya pekerja asing, tapi pria yang punya tekad untuk membangun hidup bersama putri mereka. Perlahan, perubahan itu terlihat. Ji Eun semakin kagum pada ketekunan Ardi. Ia percaya bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang sudah dimiliki, melainkan tentang kesediaan untuk berjuang bersama. Waktu berlalu, hingga tiba saat kontrak Ardi berakhir. Malam sebelum keberangkatannya ke Indonesia, ia dan Ji-un kembali ke taman tempat mereka pertama kali bertemu. Salju turun perlahan, menutupi bumi seperti lembaran putih yang suci. Ardi menatap Ji-un dengan mata berkaca-kaca. "Aku harus pulang. Tapi ini bukan perpisahan, Ji-un. Aku akan kembali. Aku ingin kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Tunggu aku, Ji-un." Menahan air mata, lalu menyandarkan kepala di bahu Ardi. "Aku akan menunggumu, berapapun lama waktunya." Setelah kepulangannya ke Indonesia, kisah mereka tidak berhenti. Mereka tetap berhubungan lewat telepon, video call, dan pesan singkat. Jarak ribuan kilometer memang berat, tapi setiap percakapan menjadi penguat. Ardi mulai membuka usaha kecil di Yogyakarta dengan modal tabungan yang ia kumpulkan. Meski sederhana, perlahan usahanya berkembang. Ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kerja keras di tanah rantau bukanlah sia-sia. Ji-un di sisi lain menyelesaikan kuliahnya dengan tekun, sembari sesekali belajar bahasa Indonesia melalui buku dan aplikasi, agar kelak bisa berkomunikasi lebih lancar dengan keluarga Ardi. 3 tahun berlalu, cinta mereka tetap kokoh. Ardi yang kini lebih mapan memutuskan kembali ke Korea, bukan lagi sebagai buruh, melainkan sebagai pengusaha muda yang menjalin kerjasama kecil dengan perusahaan ekspor makanan. Dengan penuh keyakinan, ia kembali mendatangi rumah keluarga Ji-un, kali ini dengan kepala tegak. Ia memperkenalkan dirinya lagi, menjelaskan perjuangannya, dan menyampaikan niat tulus untuk melamar Ji-un. Awalnya ayah Ji-un masih ragu. Namun melihat keteguhan Ardi dan kebahagiaan putrinya, hatinya perlahan luluh. Beberapa bulan kemudian, di musim semi yang hangat, pernikahan sederhana namun penuh makna dilangsungkan. Ji-un mengenakan hanbok berwarna lembut, sementara Ardi mengenakan beskap batik Jawa. 2 budaya, 2 negara, menyatu dalam ikatan suci. Taman tempat pertemuan pertama mereka kembali menjadi saksi. Kali ini, bukan hanya janji cinta, tetapi sumpah sehidup semati.
Di hadapan keluarga dan sahabat, Ardi menggenggam tangan Ji-un sambil berbisik, "Aku datang jauh-jauh dari tanahku untuk menemukanmu. Dan kini aku berjanji, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi." Cinta mereka membuktikan satu hal, bahwa jarak, perbedaan, dan keraguan hanyalah ujian yang bisa dikalahkan oleh ketulusan hati. Dari pertemuan sederhana di sebuah taman kecil, cinta mereka tumbuh menjadi kisah besar yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Ardi dan Ji-un memutuskan untuk tinggal sementara di Indonesia. Ji-un dengan semangat mengikuti kehidupan baru di Yogyakarta. Ia belajar menyusuri jalanan sempit dengan becak, mencicipi gudeg yang manis, serta berusaha berbicara dengan tetangga menggunakan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. "Selamat pagi, Bu," ucapnya suatu kali, membuat ibu-ibu tetangga tersenyum hangat. Kehangatan masyarakat membuat Ji-un merasa diterima, meski ia berasal dari negeri jauh. Ardi membuka usaha kecilnya lebih besar, kali ini dengan dukungan Ji-un. Ia memperkenalkan makanan khas Korea seperti kimchi dan kimbap ke pasar lokal, memadukannya dengan cita rasa Indonesia. "Ini, coba kimbap sambal terasi," candanya sambil menawarkan ke pelanggan. Usaha itu ternyata disukai banyak orang, dan perlahan-lahan keduanya membangun bisnis kuliner yang unik, memadukan dua budaya dalam satu rasa. Dari situlah kehidupan mereka berkembang, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi juga sebagai mitra yang saling mendukung. Tentu, tantangan tidak hilang begitu saja. Ji-un harus menyesuaikan diri dengan cuaca tropis yang jauh berbeda dengan Korea. Ada kalanya ia merasa rindu pada keluarganya di Busan, terutama saat Hari Raya Chuseok. Sementara Ardi pun harus belajar memahami cara berpikir Ji-un yang terkadang berbeda karena latar budaya mereka. Namun setiap kali perbedaan muncul, mereka memilih duduk bersama, berbicara dengan sabar dan mengingat janji mereka untuk selalu berjuang bersama, bukan melawan satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, lahirlah putri pertama mereka. Seorang bayi mungil dengan mata bundar seperti Ji-un dan kulit sawo matang seperti Ardi. Mereka menamainya Hana, yang dalam bahasa Korea berarti satu, melambangkan persatuan dua hati dan dua bangsa. Kehadiran Hana membawa kebahagiaan baru dalam rumah tangga mereka. Ji-un yang kini fasih berbahasa Indonesia sering menimang anaknya sambil menyanyikan lagu Nina Bobo Jawa yang diajarkan ibu mertua. Ardi, di sisi lain, tak henti-hentinya bersyukur. Dari seorang pemuda sederhana yang merantau sebagai TKI, kini ia menjadi ayah dan suami yang hidup dalam cinta. Waktu berlalu. Usaha kuliner mereka berkembang pesat, hingga akhirnya mereka membuka cabang di Korea Selatan. Kembali ke negeri Ji-un, kali ini Ardi berdiri bukan sebagai pekerja asing, melainkan sebagai pengusaha yang disegani. Keluarga Ji-un, terutama sang ayah, kini memandang Ardi dengan penuh hormat. Ia berkata dengan bangga, "Aku salah menilai dulu. Kau bukan hanya pantas untuk putriku, tapi juga membawanya ke kehidupan yang penuh kebahagiaan." Kata-kata itu membuat Ardi terharu, seolah seluruh perjuangan panjangnya akhirnya terbayar. Di akhir perjalanan panjang mereka, Ardi dan Ji-un menyadari bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta atau status, melainkan dari kesediaan untuk berkorban, bertahan, dan tumbuh bersama. Mereka membuktikan bahwa meski berasal dari dunia yang berbeda, hati manusia bisa bertemu di titik yang sama. Dan setiap kali mereka kembali ke taman kecil di Busan, tempat pertama kali mata mereka bertemu, Ardi menggenggam tangan Ji-un, tersenyum, dan berbisik, "Disinilah semua bermula. Terima kasih sudah memilihku, Ji-un." Sang istri hanya tersenyum, menatap suaminya dengan penuh cinta, sambil menjawab, "Dan aku akan terus memilihmu sampai akhir hayat kita." Cinta mereka pun terus hidup, melintasi waktu, jarak, dan perbedaan. Menjadi kisah yang indah untuk dikenang. Kisah seorang pemuda Indonesia dan seorang wanita Korea
yang menemukan makna sejati dari kata bersama.